Ada nggak sih tanda-tandanya kalau orang akan serangan jantung? Jadi tubuh kita kasih alarm dong pasti ya. Serangan jantung masa mendadak sih? Nah, ini dia. Memang serangan jantung itu seringkali mendadak. Apalagi kalau serangan pertama itu bahkan bisa fatal dan mematikan. Makanya seringkali kalau kita dengar orang-orang yang serangan jantung, aduh dok, dulu padahal nggak pernah riwayat jantung loh. Sering banget kan ngomong gitu. Dok, padahal dulu nggak pernah ada apa-apa loh, sehat-sehat aja. Dok, ini orang pasien ini nggak pernah ada riwayat penyakit jantung. Dok, dulu nggak pernah ada jantungan loh pasien ini. Itu sering banget. Jadi seringkali itu karena memang orang yang pertama kali kena serangan jantung nggak nyangka kalau dia akan kena serangan jantung. Keluarganya juga nggak nyangka. Makanya mungkin tanda-tandanya terlewatkan. Mungkin aja ada sebenarnya, tapi terlewatkan. Nah ini makanya saya mau kasih tahu nih, apa tanda-tanda yang mungkin terasa, oh ini kayak sudah hampir serangan jantung tapi belum jadi. Nah ini harus tahu, jangan sampai kena terlanjur dan kita nggak tahu. Nah ini yang pertama nih. Seringkali orang yang serangan jantung itu memang punya tanda karena pembuluh darah yang menyempit itulah yang menjadi dasarnya. Jadi, orang serangan jantung tiba-tiba tanpa ada apa-apa sama sekali itu sebenarnya hampir nggak mungkin ya. Hampir nggak mungkin. Karena apa? Orang yang punya serangan jantung itu pasti ada plak sedikit. Ada kerusakan di dalam pembuluh darah arteri koroner atau pembuluh darah yang memberi makan ke otot jantung. Pasti ada sesuatu. Orangnya mungkin kolesterol tinggi, orangnya mungkin perokok, orangnya mungkin hipertensi, orangnya mungkin kegemukan, orangnya mungkin punya darah tinggi yang nggak terkontrol. Jadi memang pasti ada sesuatu yang terjadi di sana sehingga terjadi plak atau penyempitan dan sekonyong-konyong suatu waktu meledak pus gitu bikin orang serangan jantung. Kalau cuma karena dia keturunan darah tinggi atau dia keturunan orang pernah serangan jantung, itu saja nggak cukup. Karena pasti dirinya sendiri sudah punya penyakit. Kalau nggak, Tuhan nggak adil dong. Masa orang sudah ada bapaknya, ibunya punya riwayat serangan jantung, dirinya hidup sehat sama sekali, benar-benar menjaga makan, olahraga, rajin check up, terus kena serangan jantung juga. Kalau gitu buat apa kita hidup sehat, ya kan? Ya, nggak mungkin. Jadi karena itu Tuhan juga adil. Walaupun ada genetik serangan jantung dari orang tua. Tapi kalau kita mengikuti pola hidup yang baik, kita kontrol semua faktor risiko, kolesterol normal, darah tinggi normal, gula darah normal, nggak diabetes, semua kita olahraga baik, rutin check up, itu kecil sekali kemungkinan orang itu serangan jantung. Ya karena apa penyebabnya nggak ada, ya kan karena gitu. Jadi karena itu tenang aja, pasti ada. Nah, tanda-tandanya nih apa? Orang mungkin suka ngerasa cepet capek. Nah, kenapa nih? Karena gini, ketika dia merasa cepet capek, secara nggak sadar, dia akan berusaha menghindari aktivitas seperti itu. Contoh nih ya, jalan naik tangga. Tiap kali naik tangga capek. Akhirnya males naik lift aja. Ya, nggak pernah keluhan. Dok, ini nggak pernah ke rumah sakit dok, walaupun orangnya gemuk. Tapi nggak pernah ke rumah sakit dok. Sehat terus. Iya, karena soalnya nggak pernah keluhan apa-apa. Keluhannya kenapa? Ya karena naik lift terus. Jadi nggak ada keluhannya. Orang nggak capek, ya kan? Nah ada orang juga bilang, dok ini orangnya ini nggak, memang sih olahraga jarang-jarang, tapi dia nggak pernah ada keluhan apa-apa. Ya iya, nggak pernah keluhan apa-apa. Orang aktivitasnya mager, ya mau keluhan apa lagi gitu? Apa yang mau dikeluhkan gitu kan? Nggak ada. Nah kebalikannya nih, orang yang merasa rajin olahraga tapi ternyata mungkin dia punya faktor risiko yang dia nggak tahu. Kolesterol mungkin tinggi. Atau ada juga olahraga tapi ngerokok jalan terus. Ada juga ya. Atau dia nggak tahu kalau dia hipertensi. Ada juga ya. Jadi, dok selama ini olahraga aktif loh. Orang tuh kuat loh, dia lari jauh-jauh gitu. Dia sepedaan aja, goes sampai naik gunung. Iya. Karena tiap kali kita lagi olahraga, adrenalin muncul ya. Dan kita pasti biasanya rasanya, wah ini harus nggak boleh manja nih. Terusin ya. Lagi olahraga, pompa terus, nggak apa-apa. Udah, kali ini naik terus, paksain, harus bisa.
Apalagi kadang-kadang kita merasa punya keinginan bahwa harus buktikan bahwa saya sehat nih. Ini bisa kok, saya mampu. Yang lain bisa, aku juga bisa. Wah, ikutan, apalagi kalau pelotonan gitu kan. Jadi itu yang seringkali membuat dia berusaha untuk menghilangkan keluhan-keluhan dia. Jadi bukan nggak ada alarm, ada alarmnya tapi dimatiin sama dia gitu ya. Itulah yang membuat orang akhirnya nggak tahu kalau dia punya keluhan selama ini. Nah, ini yang terlewatkan. Jadi apa kuncinya? Nah, ketika orang mulai cepet capek atau mungkin dia ngerasa bahwa dia nggak seperti dulu, maka sebaiknya dia periksa, coba dia cek deh apa yang terjadi nih ya. Dan kadang-kadang wawancara medis dari dokter ini yang bisa menggali hal tersebut. Karena ketika kita cuma mikir-mikir aja, kita nggak ingat dan kita nggak tahu apa tandanya gitu. Kadang-kadang orang bisa baca sih di Google, tambah serem. Soalnya penyakitnya serem-serem. Waduh, sakit dada. Apa aja nih selain serangan jantung? Kanker paru. Waduh, kok malah tambah serem ya? Tumor paru. Waduh, lain lagi pembuluh darah pecah. Waduh, ya itu dia. Nah, tapi memang kita harus tahu, kira-kira apa sih orang sakit dadanya? Nggak semua orang sakit jantung kan? Kadang-kadang kita gerak badan dikit, oh ini sakit dada nih. Kemarin nih harus habis kelamaan tidur seperti ini. Jadi kalau digerakin agak sakit nih. Nah, padahal jantung satu letaknya bukan di sana. Jantung kan di sini ya. Letaknya aja udah beda. Jadi mungkin saja malah kebalikannya. Ternyata apa yang Anda takutkan nggak terbukti. Jadi itu membuat Anda semakin pede. Nah, jadi wawancara medis, nah orang itu namanya anamnesis. Jadi kalau ke dokter kan, dokter nanya-nanya dulu ya biasanya kan. Nanya-nanya dulu. Saya suka nanya-nanya dulu. Gimana Pak? Apa keluhannya? Nanya-nanya lagi. Terus saya nanya, Pak aktivitas sehari-hari apa? Pengen tahu sehari-hari ngapain aja sih? Kan kenal dulu kan? Nanya-nanya dulu, Pak. Bapak kalau rasa begini gimana? Kalau gini gimana? Nah, jadi setelah saya udah mengenal dia, aktivitasnya secara umum bagaimana, kita kira-kira coba nanya lagi Pak. Ulang lagi, saya suka nanya lagi. Pak, coba Bapak ceritakan seperti apa rasanya waktu Bapak merasakan sakit dada seperti tadi. Nah, dia cerita lagi tuh kan. Dia lebih ingat lagi. Oh, gini dok, ternyata begini. Saya baru ingat nih, kalau saya jalan begini sakit tuh. Nah, itu baru. Nah, jadi kita bisa tentukan apakah udah Pak, tenang aja, Bapak punya keluhan sih nggak seperti orang serangan jantung kok ya gitu. Jadi malah kebalikannya, orang mungkin akhirnya makin sadar bahwa apa yang jadi keluhan dia mungkin nggak terbukti. Jadi harusnya dia tenang-tenang aja ya. Nah, berikutnya orang yang suka mengeluh tadi sakit dada, sesak napas. Nah, memang kita harus hati-hati kalau orang sesak napas tiba-tiba mendadak. Tapi baik sendiri sih dok, cuman waktu saya lagi duduk aja, lagi rapat tuh mendadak tuh dada rasanya berat nih. Nah, hati-hati nih, dada rasanya berat nih. Tapi sembuh sendiri kok dok, paling cuma 20 menitan gitu kali. Cuman ya paling lama setengah jam lah, nggak nyampe kok. Setelah itu sih baik lagi. Terus diapain? Saya cuma gerak-gerakin aja begini, udah enak lagi. Ada yang bilang, udah abis dikerokin mah hilang gitu. Angin duduk kali ya gitu kan. Nah, saya bilang, begini Pak, orang kalau serangan jantung emang cuma 20 menit, 30 menit Pak, abis itu hilang sakitnya. Oh gitu ya Pak, iya makanya. Ya. Jadi jangan dianggap enteng. Itu mungkin tanda serangan jantung, apalagi kalau misalkan makin lama makin sering ya. Lagi duduk aja, lagi diem aja suka sakit mendadak. Sakit atau mungkin dadanya rasanya kayak penuh gitu ya. Seperti diremas dadanya tuh di bagian tengahnya itu. Sampai di tangannya rasanya kaku, lehernya, dagunya itu rasanya juga kaku juga. Nah, itu tanda-tanda serangan jantung sebenarnya. Dan serangan jantung nggak selalu fatal kan. Ada yang serangan jantung kecil-kecil. Nah, itu suka muncul. Nah, itulah yang mungkin terjadi. Ini sebenarnya tanda serangan jantung. Anda mesti waspadai ini. Nah, yang lain lagi adalah tanda-tanda di mana orang lagi aktivitas, ya kencang tiba-tiba pingsan, bangun lagi, normal lagi. Tapi nggak apa sih dok, udah habis jatuh sebentar, bangun lagi, udah nggak apa-apa deh kayak biasa lagi. Ya emang begitu, justru itu ciri khasnya jantung. Pingsan sebentar, bangun lagi, ya. Itu ciri khas jantung tuh juga sama. Loh kok ada yang jatuh pingsan nggak ngapa-ngapain lagi? Nah itu lagi, karena itu adalah serangan jantung yang berat biasanya. Makanya terjadi VTVF. Tapi ada serangan jantung yang memang cuma sebentar, dia muncul lagi. Jadi tergantung dari posisi atau lokasi pembuluh darah mana yang tersumbat. Beda-beda, kan sama kayak kita kalau lihat mati listrik, kok cuma sebagian. Nah ya, beda bagiannya, beda listriknya, kawat yang mana. Ada kadang-kadang turun listrik drop semua. Oh ini kok sampai ini, kok ini nggak mati? Ya iya, karena listriknya beda lain, beda jalur gitu. Sama jantung kita juga demikian. Pembuluh darahnya beda-beda, memperdarahi otot bagiannya beda-beda, listrik jantungnya pun beda-beda. Jadi karena itu tidak semua sama. Tapi beberapa hal tadi yang saya bilang itu merupakan tanda-tanda orang yang serangan jantung ringan atau tanda-tanda orang yang mau serangan jantung. Nah ini yang paling khas berikutnya adalah angina pectoris. Nah ini adalah ketika orang jalan, aktivitas, suka sesek napasnya atau sakit dadanya. Sesek atau sakit ini hilang kalau lagi diam, istirahat. Terjalan lagi, sesek lagi, sakit lagi. Nah itu adalah tanda utama orang yang sudah punya penyempitan di pembuluh darah koroner. Ketika lagi diam aja, walaupun ada penyempitan, aliran darah yang cuma sedikit itu masih cukup untuk memberikan asupan buat otot jantung.
Tapi ketika dia aktivitas, otot jantung harus bekerja lebih keras, dia minta lagi. Mana nih? Budgetnya kurang. Nggak dikasih. Ngamuklah dia, ngambek. Itulah dia ketika mengalami sakit dada. Ketika dia duduk lagi diam, otot jantung kerjanya kurang lagi kan? Nggak terlalu banyak, pompanya lagi santai. Jadi aliran darah yang sedikit tadi masih cukup lagi buat dia. Tapi begitu kembali lagi dia bekerja lebih keras, atau dia mungkin naik tangga, atau mungkin dia habis lari-lari, atau jalan lebih jauh, parkirnya jauh banget sehingga jalannya lebih cepat gitu misalnya, karena dia mesti ngejar apa gitu, mungkin ngejar angkutan atau apa, kok sakit banget dadanya. Nah, itu karena aliran darah yang kecil tidak mencukupi untuk bisa memenuhi kebutuhan oksigen. Nah, karena itulah terjadi sakit dada lagi. Jadi sakit dada muncul ketika aktivitas, mereda ketika istirahat. Nah, itu adalah tanda orang yang calon serangan jantung di kemudian hari. Itu harus cepat-cepat tuh. Apa solusinya? Cek EKG. Kalau misalkan perlu, cek USG jantung untuk melihat apakah memang ada terjadi lemah jantung juga. Karena kadang-kadang memang bisa beda ya. Karena itu adalah mungkin kelemahan jantung, pembesaran jantung pun bisa terjadi. Tapi yang utama adalah Anda cek EKG, Anda cek treadmill exercise test. Itu adalah untuk melihat apakah kalau sambil lari, aktivitas jalan cepat, memang benar ada perubahan EKG, kelistrikan jantung. Karena dia udah mulai kumat tuh kalau misalkan Anda jalan cepat. Itu kita tes di EKG. Kalau Anda cuma cerita aja kan buktinya nggak ada. Nah, ini selain Anda cerita, kita cek langsung. Coba ketika Anda jalan cepat, ketika lagi di treadmill, EKG-nya berubah nggak? Nah, atau Anda benar nggak merasakan sakit lagi ulang ketika tiap kali Anda lari cepat seperti itu? Nah, kita bisa lihat. Nah, yang lain kita bisa cek namanya pemeriksaan nuklir atau perfusi. Ya sama, kita lihat otot jantungnya mengalami kekurangan oksigen nggak kalau misalkan Anda diberikan pacuan. Otot jantungnya itu lebih kencang detaknya. Atau Anda bisa kita lihat dari MRI juga bisa. Tapi Anda juga bisa langsung melihat CT scan misalnya. CT scan itu lihat pembuluh darah jantung langsung. Kalau pembuluh darahnya ada sumbatan, maka pasti ada sumbatan. Karena ini cukup sensitif dan akurasi cukup tinggi sampai 95%. Apabila Anda pembuluh darahnya normal, mulus sama sekali nggak ada apa-apa, pasti normal. Nah, tapi kalau ada sumbatan, Anda perlu untuk memastikan lagi konfirmasi diagnosis untuk bisa menterapi dengan cara kateterisasi jantung. Nah, kateter jantung ini Anda menggunakan sebuah pipa kecil seperti melalui selang infus. Ya, lalu pipa kecil yang elastis ini masuk dalam jantung langsung untuk melihat pembuluh darah mana yang punya penyumbatan. Ketika ada penyumbatan, bisa ketika Anda memang dipasang ring, itu untuk melebarkan kembali pembuluh darah yang mengalami penyumbatan tersebut. Makin cepat kita bisa mengetahui diagnostiknya, makin kecil kemungkinan Anda serangan jantung duluan, dan makin kecil juga komplikasinya, seperti lemah jantung, atau mungkin kemungkinan untuk bisa operasi bypass misalnya, karena itu lebih cepat terdeteksi, lebih baik selalu. Dan lebih baik kita mengatasi dari awal, ketimbang udah terlanjur komplikasinya banyak, aduh ginjalan juga kena, udah stroke juga, aduh terlalu banyak. Jadi akhirnya lebih cepat kalau kita mendiagnosisnya lebih awal. Dan tentu saja hidup sehat itu penting sekali, karena itu yang mencegah kita jangan sampai kena penyakit, menjaga kita tetap sehat. Ya, semoga Anda bisa paham, dan saya yakin ini adalah informasi yang berharga. Anda boleh sebarkan ini pada orang-orang dan kenalan Anda. Kasih saran di komen di bawah, kita mau bahas apa lagi, kita akan bahas di episode selanjutnya, tetap di DRV Channel. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.